Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Ramansyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang hitungan tegangan dan regangan, diagram tegangan dan regangan, dan apa sih itu melt certificate? Apa aja sih komponen di dalam melt certificate? Simak video ini sampai habis. Dari contoh soal di samping, kita dapat mengetahui bahwa panjang batang aluminium atau L0 sama dengan 1,5 meter. Perpanjangan batangnya atau delta L sama dengan 2 mm. Kita konversikan ke meter menjadi 0,002 meter. Modulus elastisitas aluminium adalah 70 GPa. Kita ubah ke Pascal menjadi 70 kali 10⁹ Pascal. Bagaimana bisa dapat 10⁹? Karena 1 GPa sama dengan 10⁹ Pascal. Baru modulus elastisitas baja adalah 200 GPa. Kita ubah menjadi Pascal menjadi 200 kali 10⁹ Pascal. Gayanya adalah 40 kN. Kita ubah ke Newton menjadi 40.000 Newton. Diameter batang silinder adalah 4 cm. Kita ubah menjadi 0,04 meter. Pertanyaan pertama adalah tegangan dan regangan yang terjadi pada batang aluminium. Rumus tegangan sigma adalah sigma sama dengan F per A. Pertama kali kita mencari luas penampang A untuk batang silinder, yang mana rumus A sama dengan V D² per 4. Kita akan mencari luas penampangnya terlebih dahulu. Kita masukkan rumusnya A sama dengan V, diameternya adalah 0,04 meter. 0,04 pangkat 2 per 4. Hasilnya adalah 0,00125664 meter kuadrat. Baru kita mencari tegangannya. Sigma sama dengan F per A sama dengan F-nya adalah 40.000 Newton per A-nya adalah 0,00125664. Hasilnya adalah 31,837,000 Pascal. Kita ubah ke megapascal menjadi 31,84 megapascal. Selanjutnya kita mencari regangan. Epsilon, di mana rumus regangan adalah epsilon sama dengan delta L per L0 dengan delta L sama dengan 2 mm. Kita konversikan menjadi meter, 0,002 meter. LO nya adalah 1,5 meter. Delta L adalah perpanjangannya, sedangkan LO adalah panjang batang aluminiumnya. Sehingga kita tinggal memasukkan angkanya saja menjadi 0,002 per 1,5
Hasilnya adalah 0,001333. Kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu hitung perpanjangan yang akan terjadi pada batang baja jika diberikan gaya sebesar 40 kN. Untuk menghitung panjang perpanjangan batang baja, kita menggunakan rumus yang sama dengan tegangan dan regangan, serta mempertimbangkan modulus elastisitasnya. Tegangan pada batang baja tetap sama dengan batang aluminium, yaitu sebesar 31,84 MPa. Maka, regangan untuk baja adalah rumusnya epsilon baja sama dengan sigma baja per modulus elastisitas baja, yang mana 31,84 kali 10 pangkat 6 per 200 kali 10 pangkat 9 sama dengan 0,00015992. Sekarang kita akan menghitung panjang perpanjangan pada batang baja dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Delta L baja sama dengan LO kali epsilon baja, yang mana panjangnya adalah 1,5 meter dikali 0,00015992 sama dengan 0,002388 meter. Bisa kita ubah ke milimeter menjadi 0,2388 milimeter. Untuk mengetahui 31,84 kali 10 pangkat 6 adalah dengan, karena 31,84 MPa diubah ke Pascal menjadi 31,84 kali 10 pangkat 6, karena 1 MPa sama dengan 10 pangkat 6 PA. Modulus elastisitas atau disebut juga modulus Young adalah ukuran kekuatan atau resistansi suatu material terhadap deformasi elastis ketika diberi tegangan. Nilai modulus elastisitas yang tinggi menunjukkan bahwa material tersebut relatif kaku dan sedikit mengalami deformasi di bawah tekanan. Sedangkan nilai yang rendah menunjukkan material lebih mudah berubah bentuk. Dalam fabrikasi dan desain struktur, modulus elastisitas memainkan peran penting dalam mempengaruhi pilihan bahan berdasarkan kebutuhan, kekuatan, ketahanan, dan kemampuan untuk kembali ke bentuk aslinya setelah menerima beban. Dalam konteks fabrikasi, modulus elastisitas menentukan beberapa banyak material akan merenggang atau menyusut saat mengalami tegangan. Dalam batas elastisitasnya, misalnya, baja memiliki modulus elastisitas yang tinggi yang membuatnya sangat kaku dan sedikit berubah bentuk di bawah tekanan, sehingga cocok untuk struktur bangunan atau jembatan yang harus menopang beban berat tanpa mengalami banyak perubahan. Sementara itu, material seperti karet memiliki modulus elastisitas yang rendah
membuatnya lebih elastis dan lebih mudah berubah bentuk, yang ideal untuk komponen yang membutuhkan fleksibilitas seperti gasket atau bantalan. Aplikasi nyata dalam pemilihan bahan untuk desain struktur, baja sering dipilih untuk rangka bangunan dan jembatan karena modulus elastisitas yang tinggi, yang memastikan struktur tidak melengkung atau bengkok secara signifikan di bawah beban berat. Baja mampu menahan tekanan dan tetap mempertahankan bentuk aslinya setelah beban dilepaskan. Kali ini, saya akan menjelaskan tentang kurva tegangan regangan. Dalam kurva tegangan regangan ini, kita harus mengetahui beberapa hal. Yang pertama adalah deformasi elastis. Deformasi elastis sendiri, di mana suatu kondisi material diberikan beban, dia akan berubah bentuk. Ketika bebannya dihilangkan, bentuknya akan kembali seperti semula. Contohnya ada pada penggaris ini. Ketika ia diberikan beban, dia diberi tekanan, dia akan kembali pada posisi semulanya. Deformasi elastis ini terjadi pada elastic region. Baru yang kedua adalah titik luluh atau yield. Di sini titik luluh adalah yield strength, yang dimana tegangan yang menyebabkan material untuk mengalami deformasi. Titik di mana material mulai mengalami deformasi permanen. Setelah titik ini, material tidak akan sepenuhnya kembali ke bentuk asalnya setelah beban dihapus. Contohnya, ada penggaris ini yang tidak lurus lagi karena telah mengalami beberapa tekanan dan beban yang dia terima. Baru setelah mengalami titik luluh, ada namanya deformasi plastis. Deformasi plastis sendiri adalah material mulai mengalami deformasi permanen. Walaupun diterapkan bebannya terus-menerus, material akan terus berubah bentuknya. Posisi paling atas yaitu ultimate strength, yang dimana tegangan maksimum yang dapat ditahan oleh suatu material. Ketika material tidak dapat menahan tegangan, dia akan mengalami fracture atau titik patah. Titik di mana material mengalami kerusakan atau patah menandakan bahwa material telah melebihi batas kemampuan untuk menahan beban. Apa itu MIL Certificate? MIL Certificate atau sertifikat pabrik adalah dokumen yang dikeluarkan oleh produsen material seperti baja, aluminium, dan lainnya yang memberikan informasi tentang sifat dan komposisi material yang diproduksi. Dokumen ini penting dalam industri karena menjamin bahwa material memenuhi standar dan spesifikasi yang diperlukan untuk aplikasi tertentu. Komponen umumnya terdapat dalam MIL Certificate adalah yang pertama, identitas material, seperti nomor partai, nama material, dimensi, dan ukuran material, seperti ketebalan dan panjangnya. Yang kedua adalah komposisi kimia, presentasi elemen-elemen penyusun material seperti karbon, mangan, fosfor, dan sulfur. Yang ketiga ada sifat mekanis, tegangan tarik tensile strength, tegangan luluh yield strength, regangan elongation, dan lainnya, yang menunjukkan bagaimana material akan berperilaku di bawah beban. Yang keempat, metode uji, menjelaskan metode yang digunakan untuk pengujian seperti pengujian tarik, pengujian kekerasan, dan lainnya. Yang kelima, ada standar dan kodenya, menyebutkan standar yang diikuti seperti ASTM, ISO, atau EN yang menjamin bahwa material memenuhi persyaratan tertentu. Yang keenam, ada tanggal dan nomor sertifikat, tanggal penerbit sertifikat dan nomor referensi untuk pelacakan. Yang ketujuh, ada tanda tangan dan stempel, tanda tangan dari petugas pabrik dan stempel resmi sebagai bukti keabsahan dokumen tersebut. Itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.